Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Kita mulakan pelajaran kita dalam eskatologi, khususnya dalam kitab Wahyu. Dan saya mau mungkin mula dengan memberi satu peringatan bahwa objektif kursus kita yang tentang tujuh perkara doktrin dalam akhir zaman. Saya mau nanti pada keesokan paginya kamu boleh menjawab setiap 7 perkara dalam eskatologi. Kamu masih ingat kebangkitan tubuh, hidup yang kekal, supaya kamu jelas. Yang slide pertama yang saya tunjuk pada Selasa pagi, ada 7 perkara dalam eskatologi yang kamu perlu kuasai, sebab ini pelajaran tentang eskatologi, kan? Cuma saya melihat dengan menggunakan kitab Wahyu. Memang banyak cara juga untuk mengajar subjek ini, tapi saya rasa karena kamu menamat, lebih baik saya fokus dengan kitab Wahyu supaya sekurang-kurangnya kitab ini menjadi satu bekalan bagi kita dalam pelayanan, dan saudara dan saudari boleh mengajar di gereja Anda di mana Anda melayani. Ya, sekarang saya hanya ikut nota. Nanti kita boleh lihat teks-teks secara lebih terperinci. Ada 18 dalam bab 11 ini. Yang pertama, kalau tentang kronologi, 3,5 tahun itu berlangsung di bawah sangkakala ke-6. Kalau kita baca bab 9 ayat 12 dan bab 11 ayat 14 mengatakan celaka yang kedua sudah berlalu. Setelah 3,5 tahun itu sudah tamat, 2 saksi itu sudah mati, bangkit, naik ke surga. Ada gempa bumi, ada ini kenyataan yang celaka yang kedua sudah berlalu. Celaka yang ketiga segera akan datang. Cuma dalam teks kitab Wahyu tidak kemudian tidak lagi disebut tentang celaka yang ketiga. Mungkin di sini saya boleh beritahu, celaka ketiga adalah sangkakala yang ke-7, dan sangkakala yang ke-7 merangkumi yang pencurahan ataupun penghukuman Tuhan di bawah 7 cawan murka Allah. Jadi celaka ketiga, kenapa disebut celaka? Sebab cawan murka Allah ini dahsyat. Banyak kecelakaan akan berlaku atas waktu cawan murka Allah itu dituang atas muka bumi. Jadi supaya kamu jelas tentang kronologi, jadi kamu perhatikan kedua teks ini berlangsung di bawah sangkakala yang ke-6, dan seperti yang saya sudah ulas beberapa kali, sangkakala yang ke-7 adalah sangkakala yang terakhir, dan Rasul Paulus juga pernah mengatakannya dalam 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 15. Jadi ada hal-hal yang akan berlaku pada peniupan sangkakala yang terakhir. Dalam kitab Wahyu bab 10 ayat 6 dan 7 mengatakan bahwa bila sangkakala yang ke-7 ditiup, tidak lagi ada waktu, tidak lagi ada penundaan, atau tidak ada penundaan lagi. Kalau dalam bahasa aslinya secara jelas there will be no longer time. Tidak ada lagi masa, tidak lagi ada waktu. Dan saya coba jelaskan bahwa bila kita dibangkitkan dengan tubuh, dalam tubuh kebangkitan dan tubuh yang mulia, kita tidak lagi dibatasi dengan waktu. Cuma dalam kerajaan 1000 tahun, bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan masih tertakluk kepada waktu lah, kan. Orang Kristen waktu itu kita juga akan tahu tentang ini waktu, cuma kita tidak dibatasi oleh ini. Kita tahu waktu-waktu itu, tahun-tahun itu sedang berjalan. Cuma sebab dalam tubuh kemuliaan kita tidak dibatasi. Kemungkinan sama ada kita perlu tidur atau tidak, itu kita tidak tahu. Kamu paham maksud saya? Sebab tubuh yang baru itu macam tidak boleh jadi penat, tidak lelah. Tapi kalau kita lihat contoh yang Tuhan Yesus tunjukkan waktu dia telah bangkit, dia masih boleh makan. Dia jemput murid-muridnya makan ikan, kan, di pantai itu, kan.
Jadi mungkin kita masih lagi enjoy. Inilah apa yang ditunjukkan dalam firman Tuhan. Tidak semua kita tahu. Saya sudah sebut beberapa kali, mata belum melihat, hati belum mengenal apa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihinya ataupun bagi mereka yang menanti-nantikannya. Sebab ini menuntut kesabaran kita. Sudah pun 2000 tahun Yesus telah bangkit dan kembali ke surga, dan sampai hari ini pun Tuhan belum datang kedua kalinya. Menuntut kita sabar untuk nantikan kedatangan Tuhan. Dan saya katakan di sini 3,5 tahun yang terakhir, ini maksudnya adalah kesukaran besar, the Great Tribulation. Cuma saya belum lagi, mungkin ada juga entah saya ada sebut di sana. Berlangsung setelah genap 5 bulan peristiwa di bawah sangkakala yang kelima. Sebab dalam 9 ayat 12 mengatakan bahwa celaka pertama sudah berlalu. Maksudnya 5 bulan itu genap, wabak itu berhenti. Yang ada 5 bulan itu manusia menderita sakit tapi tidak dapat mati. Tiba-tiba wabak itu macam diangkat Tuhan. Baru masuk ini kesukaran besar atau peperangan besar dari ayat bab 9 ayat 13 sampai penghujung bab, di mana 1/3 penduduk dunia dibunuh atau terkorban karena peperangan besar yang melibatkan 200 juta askar cavalry. Mungkin ada yang kalau zaman dulu menunggang kuda, mungkin zaman sekarang itu mereka naik jet kah. Dan USA pun baru Presiden Trump mungkin tahun yang lalu mereka umumkan satu divisi. Dulu pembahagian tentara US adalah tentara darat, tentara laut, dan ada satu lagi apa itu? Air Force, ya, tentara udara, ya, Air Force, laut dan darat. Tapi sekarang space unit, space division, tentara angkasa. Jadi US akan berusaha untuk buat senjata satelit yang boleh menangkis itu nuklir. Macam-macam mereka sedang, ini dunia ini semakin tidak tahu lah. Dan itulah kecanggihan. Dan kita akan lihat penggenapan firman Tuhan di mana ramai orang akan mati. Dan kita berhenti semalam. Ini saya ulas hanya bab 11 ini. Jadi ini nukta ini berdasarkan bab 11 dalam kitab Wahyu. Menginjak-injak kota suci, pelataran bait suci. Dan kita maksudnya mungkin sudah karena setting itu beberapa minit dia pandai sleeping mode. Jadi sabar saja dulu, nanti saya akan coba adjust. Dan coba kita pikirkan latar belakang kalau disebut tentang kota suci diinjak, latar belakangnya di mana? Mana nabi atau kitab perjanjian lama yang menubuatkan tentang Yerusalem akan ditawan. Saya sudah sebut juga itu kitab yang penting dalam Zakaria. Zakaria 12 dan 14. Dan kamu boleh lihat di situ beberapa ayat yang pertama, Zakaria 12 dan 14 pun lebih kurang sama. Dalam kitab Injil pun ada juga, dalam Lukas 21. Dan Lukas mengatakan, bila kamu, Yesus sendiri yang mengatakan melalui penulisan Lukas, Tuhan Yesus mengatakan, bila kamu melihat tentara-tentara yang mengepung kota suci, ketahuilah. Maksudnya itu sudah masuk ini tempo kesukaran besar. Cuma kalimat kesukaran besar ini hanya dipakai oleh Rasul Matius dalam Injil Matius, tidak disebut dalam Injil Lukas. Injil Lukas, ajaran Yesus tentang akhir zaman menarik juga dalam bab 17 dan 21. Kamu boleh catat sebab tidak ada dalam buku saya. Kalau tentang eskatologi dalam kitab Injil ada 2 bagian khusus, bukan seluruh bab, ada mungkin separuh daripada bab 17 dan bab 21 Tuhan Yesus mengajar tentang akhir zaman. Dan seingat saya bab 21 mengatakan akan tiba waktunya tentara-tentara, armies you surround, when you see army surrounding Jerusalem. Itu rujukan kepada Zakaria yang juga disebut oleh Wahyu di bab Wahyu
11 ayat 1 dan 2. Dan sekarang saya sudah katakan tadi, bait suci sudah dibangun pada waktu itu. Kita tidak tahu berapa lama bait suci akan dibangunkan sebelum 3,5 tahun yang terakhir itu berlaku. Sekarang bait suci belum dibangunkan di Bukit Sion, dan itu catatan firman Tuhan ada di sana. Jadi seperti yang saya katakan, sebenarnya nanti kalau melalui email, mungkin nanti saya boleh jumpa Karani Academic Veron. Saya boleh bagi dia supaya kamu sendiri boleh pakai pen drive kamu. Boleh kan begitu? Boleh. Ya. Itu lebih senang daripada kamu satu-satu susah mengurus. Nanti saya ada urusan sedikit juga di pejabat. Beberapa nota yang saya kongsikan mungkin termasuk ada tambahan saya akan bagi dengan Veron. Jadi kamu boleh buat folder, kamu boleh save dalam pen drive kamu. Okay? Tapi nanti besok pagi kamu kasih remind, saya tanya, sudahkah guru pergi urus itu? Nanti dia lupa, sayang, susah saya mau drive balik di sini, ataupun kamu turun di KK jumpa saya. Terus kopi-kopi. Ya boleh juga tuh. Ya kalau kamu betul ini, kalau siapa-siapa saja yang kamu mau datang di KK, kalau katakanlah hari Minggu, jangan lupa pergi sembahyang. Karena ini permain ya, haleluya. Dan nanti kita kopi-kopi. Ya. Memang hari Minggu ada sedikit 2 sesi kebaktian pagi dan petang. Ya, alright. Dan yang penting di sini kamu lihat catatan firman Tuhan tentang kesukaran besar dan bait suci itu, dan yang kelima, perkara kelima dalam nota disebut 5 kali dengan 3 kaedah. 1260 hari, saya sudah catat tuh firman Tuhan. 42 bulan, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Semua catatan sudah ada di situ. Dan kalimat yang terakhir tentang 1 masa itu dipetik dari Daniel bab 7. A time, times, half a time. Dalam bahasa Aramik, kalau kamu gandakan, kalau kamu pakai satu perkataan secara jamak, saya tulis. Kalau bahasa Aramik dia, kalau time maksudnya satu tahun. Dalam bahasa Aramik 1 tahun. Kalau dia kasih jamak times, maksudnya 2 tahun. Kamu paham maksud saya? Tapi itu bahasa Aramik dalam Daniel bab 7. Jadi kalau 1 masa itu maksudnya 1 tahun, times 2 tahun, dan setengah masa, setengah tahun, 3,5 tahun itu. Kalau kita ikut tempo waktu yang kita biasa sebut. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, kalau berbanding dalam kitab Daniel memberi 3, sebenarnya 3. Jadi ahli sarjana tidak tahu pun kenapa Daniel dikatakan pertama 1100 lebih hari. Nanti ada satu yang 1200, macam 90 hari. Dan dalam kitab Daniel, nanti yang terakhir adalah 1300 lebih hari. Luar biasa juga kitab Daniel. Tapi syukurlah Yohanes dapat wahyu. Inilah perjanjian baru yang kita boleh katakan final atau kemuncak daripada nubuatan. Richard Bauckham, profesor yang terkenal, menulis beberapa buku tentang kitab Wahyu. Dia beri tajuk buku dia yang di antara buku yang mencetuskan minat saya untuk membuat research, mungkin terbitan 93, Richard Bauckham, Climax of Prophecy. Dia beri tajuk bukunya Climax of Prophecy. Maksudnya kitab Wahyu ini climax, paling tinggi, kemuncak daripada nubuatan seluruh kitab adalah kitab Wahyu. Jadi kalau kita mau bahas tentang kenapa Daniel ada 3 waktu yang berbeza, syukurlah dalam kitab Wahyu Yohanes bagi tahu 1 saja, maksudnya 3,5 tahun lah. So 42 bulan pun adalah sama dengan 1260 hari. Tidak ada perbezaan. Ketiga kaedah dia menyebut tempo waktu itu pun sebenarnya adalah satu tempo yang sama. Boleh kamu ikut? Boleh kan? Ya. Jadi saya coba jawab juga kenapa. Sebab Daniel tidak mungkin silap, sebab dia Nabi juga. Bagi saya ada satu ajaran firman Tuhan bahwa kita harus sabar menanti.